Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran matematika. Perkenalkan, saya Karissa Famawati dari kelas 11 nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi matriks untuk kelas 11 sebagai bentuk pemenuhan tugas yang telah diberikan oleh Pak Samin. Melalui video ini, saya akan membahas materi matriks secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga contoh penyelesaian soal, sehingga materi yang dapat dipahami dengan lebih mudah dan sistematis. Semoga video ini tidak hanya memenuhi tugas yang diberikan, tapi juga dapat menjadi media belajar yang bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian berpikir setiap hari kita melihat jadwal pelajaran, daftar nilai, atau absensi yang berbentuk tabel? Menurutmu, mengapa matematika mengubah tabel-tabel tersebut menjadi matriks? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, memahami konsep jenis transpos dan kesamaan matriks. 2. Melakukan operasi aljabar pada matriks. 3. Menentukan determinan matriks. Dan yang terakhir, menentukan dan menerapkan inverse matriks dalam penyelesaian masalah. Pengertian matriks. Matriks adalah himpunan bilangan yang tersusun menurut baris-baris dan kolom-kolom sehingga berbentuk persegi atau persegi panjang yang ditempatkan di antara dua kurung. Tanda kurung yang dipakai diantaranya kurung biasa, kurung siku, atau kurung bergaris dua. Komponen-komponen matriks diantaranya yang pertama elemen. Elemen adalah bilangan-bilangan yang menyusun suatu matriks ditulis dalam tanda kurung. Kedua, baris dan kolom. Baris adalah susunan elemen yang ditulis mendatar atau secara horizontal, sedangkan kolom adalah susunan elemen yang ditulis menurun secara vertikal. 3. Ordo. Ordo menyatakan banyak baris dengan simbol M diikuti banyak kolom dengan simbol N, maka ordo atau ukuran matriksnya adalah M kali N. Keempat, diagonal. Diagonal matriks terdapat pada matriks persegi, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama yaitu himpunan elemen yang berada pada posisi I sama dengan J, yaitu elemen-elemen yang berada pada garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah dalam matriks persegi. Sedangkan diagonal samping adalah elemen-elemen yang berada pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas dalam bentuk matriks persegi. Jenis-jenis matriks. Matriks diberi nama huruf kapital, A, B, C, dan seterusnya. Dan ukuran matriks disebut ordo, ditulis baris dikali kolom. Jenis-jenis matriks yang pertama adalah matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari suatu baris. Kedua, matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom. Ketiga, matriks persegi atau matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom. Keempat, matriks nol, yaitu suatu matriks M kali N yang setiap unsurnya 0 berordo M kali N ditulis dengan huruf O. Kelima, matriks segitiga, yaitu suatu matriks bujur sangkar yang unsur-unsur di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Keenam, matriks diagonal, yaitu suatu matriks bujur sangkar yang semua unsurnya kecuali unsur-unsur pada diagonal utama adalah 0. Ketujuh, matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang unsur-unsur pada diagonal utama semuanya sama. Ke-8, matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang unsur-unsur pada diagonal utama semuanya satu ditulis dengan huruf I. Ke-9, matriks simetris, yaitu suatu matriks bujur sangkar yang unsur pada baris ke I, kolom ke C sama dengan unsur pada baris ke I, kolom ke J, sehingga AIJ sama dengan AJI. Ke-10, matriks mendatar, yaitu matriks yang banyaknya baris kurang dari banyaknya kolom. Dan yang terakhir, matriks tegak, yaitu suatu matriks yang banyaknya baris lebih dari banyaknya kolom. Kesamaan dua matriks adalah di mana kedua matriks berordo sama dan elemen seletak bernilai sama. Kesamaan dua matriks dapat digunakan untuk menentukan elemen yang tidak diketahui. Pada contoh, matriks A mempunyai elemen 4A-1, 2B plus 6, 3A plus 3C.
Transpose matriks. Transpose adalah putaran matriks dari ordo M kali N menjadi N kali M. Matriks yang matriks asalnya sama dengan transposenya disebut matriks simetris atau setangkup. Penjumlahan matriks. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen seposisi dari dua matriks berordo sama. Perkalian matriks dengan skalar. Perkalian skalar dilakukan dengan menghasilkan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar. Syarat perkalian dua matriks. Dua matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Perkalian matriks berordo M kali N dengan ordo N kali P menghasilkan matriks berordo M kali P. Berikut sifat-sifat perkalian matriks. Minor, kofaktor, dan adjoint matriks. Minor adalah nilai dari elemen lain yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan suatu elemen. Minor elemen pada matriks persegi sebagai berikut. 2. Kofaktor, yaitu elemen ditentukan dari minor. Jika nomor baris positif, nomor kolom ganjil, maka kofaktor bernilai negatif. Jika nomor baris positif, nomor kolom genap, maka kofaktor bernilai positif. Kofaktor elemen pada matriks persegi sebagai berikut. 3. Adjoint adalah transpose matriks dari kofaktor suatu matriks persegi. Adjoint matriks pada matriks persegi sebagai berikut. Nah, transpose dari kofaktor matriks berordo 3x3 sebaiknya dilakukan setelah kofaktor tiap elemen dihitung agar tidak ada kekeliruan. Selanjutnya, determinan matriks adalah hasil penjumlahan elemen matriks yang dikalikan dengan kofaktornya. Determinan matriks hanya berlaku pada matriks persegi dan ditulis dengan tanda mutlak. Berdasarkan determinannya, matriks persegi dibagi menjadi dua, yaitu matriks singular, determinan bernilai 0 dan tidak mempunyai inverse. 2. Matriks non singular, yaitu determinan bernilai bukan 0 dan mempunyai inverse. Sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, determinan A sama dengan determinan A aksen. 2. Jika salah satu baris atau kolom matriks dikali dengan K, maka determinannya menjadi determinan A baru sama dengan K dikali det A. 3. Jika seluruh elemen matriks dikali dengan K, maka determinannya menjadi det AN kali N baru sama dengan KN kali det A. 4. Jika dua buah baris atau dua buah kolom saling bertukar posisi dalam matriks, maka determinannya menjadi det A baru sama dengan min det A. Untuk menyelesaikan sebuah determinan matriks ada dua aturan, yaitu aturan Sarus dan aturan Kramat. Selanjutnya, inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari matriks persegi. Inverse matrix pada matriks persegi tersedia dalam rumus seperti di atas dan sifat-sifat matriks seperti yang ada di atas. Penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti melakukan bahasa pemrograman, grafik komputer, ekonomi, kriptografi, dan sistem persamaan linear. Sedangkan kita menerapkan matriks bagi seorang pelajar di sekolah seperti contohnya menyusun jadwal pelajaran, mengelola data kehadiran, menghitung inventaris kelas, membandingkan prestasi kelas, mengolah data ekstrakurikuler, dan mengolah nilai siswa. Nah, matriks dapat digunakan untuk menyusun dan menghitung nilai total transaksi antar cabang toko dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kerjakan kuis berikut untuk melatih dari pemahaman yang ada di video sebelumnya.
Demikian pembahasan mengenai materi matriks yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penjelasan dalam video ini dapat membantu teman-teman memahami konsep matriks dengan lebih baik dan mempermudah dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman luangkan untuk menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.